Gadis cilik ini sedang bermain petak umpet dengan ayahnya. Tapi dia menyaksikan dengan matanya di mana ayahnya dibunuh oleh orang lain. Sebelum meninggal ayahnya memandangnya sambil tersenyum. Saat ini pelaku kembali memukul kepala ayahnya dengan palu sehingga wajahnya rusak total. Darah langsung berceceran di mana-mana. Ia menyaksikan sendiri seluruh prosesnya. Dia hanya bisa menahan diri agar tidak bersuara. Tanpa diduga si pembunuh kembali. Tapi yang membuat berbeda adalah dia tidak membunuh gadis itu. Dia juga membawanya ke kamar. Saat ini ada orang tua yang masuk. Su-hye tidak panik sama sekali. Ketika lelaki tua itu hendak memukulnya, seorang lelaki misterius menerobos masuk. Selesai berurusan dengannya, terdengar suara tembakan. Pria di samping jatuh ke lantai. Penembaknya adalah Su-hye. Tuan Jung melihat bahwa dia adalah bibit unggul. Jadi dia memutuskan untuk merawatnya. Membuatnya menjadi pembunuh profesional. 10 tahun kemudian, saat sesi latihan ada sesuatu yang terjadi. Dia melemparkan pisau ke dalam air. Setiap orang memotong talinya sendiri dan memanjat. Tapi mereka tidak bisa melihat Su-hye. Dia langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Su-hye. Lalu juga melakukan CPR untuknya. Su-hye akhirnya bangun. Tapi dia tersenyum. Ternyata dia sengaja melakukannya. Karena dia naksir kepadanya. Setelah berlatih lama Su-hye telah menemukan musuh yang membunuh ayahnya. Tapi Su-hye belum dewasa sehingga jatuh ke dalam perangkapnya. Mereka mengikatnya ke kursi. Dia melihat ke bawah kaki Su-hye. Kemudian dia mengambil palu hampir memukulnya. Semua orang gemetar. Pada saat ini Jung Sang tiba-tiba muncul. Namun ia menghancurkan semua orang dalam sekejap. Juga membantu Su-hye membalas dendam. Kejadian ini membuat Su-hye tergila-gila padanya. Tak lama kemudian keduanya menikah. Kemudian bersiap hidup normal dengannya. Namun pemandangan indah itu tidak bertahan lama. Saat sedang berbulan madu, tiba-tiba Jung Sang mendapat telepon lalu pergi duluan. Tapi Su-hye tahu dia tidak akan kembali kali ini. Sampai dia bertemu Jung Sang lagi. Dia terbaring bersimbah darah. Wajahnya rusak. Kematiannya identik dengan ayahnya. Ternyata Jung Sang tahu pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Kini Su-hye sangat marah. Dia sendiri bergegas ke markas musuh. Perang telah resmi dimulai. Saat ini seorang pria perlahan mendekatinya. Membidik kesempatan yang tepat. Segera berbalik dan menusuk. Dia berlari ke depan lalu menusuk terus-menerus. Su-hye juga sama sekali tidak panik. Dia membunuh sebanyak mungkin. Kali ini salah satu dari mereka melemparnya ke lantai. Orang di belakang mengambil kesempatan ini untuk menusuknya. Su-hye berusaha melawan rasa sakit. Kali ini seseorang menyambar lehernya dan mengangkatnya. Lalu melemparkannya ke lantai. Su-hye mengambil halter di tanah lalu memukul kakinya berulang kali. Su-hye membidik saat yang tepat dan melompat ke lehernya. Lalu mencekik lehernya dengan tali. Dia seperti anjing. Su-hye dengan kuat memegang tali dan melompat keluar jendela. Saat ini polisi juga sudah menunggu di bawah. Su-hye harus menerima takdirnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan ditangani. Tapi tak disangka hidupnya banyak berubah. Gadis berusia 8 tahun bersaing dengan seorang perampok. Siapapun yang merakit pistol lebih lambat akan mati. Tapi tak disangka dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya terlebih dahulu. Tapi gadis kecil itu masih ragu untuk menembak. Dan perampok itu tidak peduli sama sekali. Dia dengan cepat memasukkan pistolnya dan hendak menembak Su-hye. Saat itu pria di sebelahnya menembaknya di kepala. Pria itu adalah Jung Sang. Su-hye adalah anak yang dia adopsi. Sejak kecil melatihnya menjadi seorang pembunuh. Waktu berlalu. Api di dekat jerami sudah lama menyala. Keduanya menikah. Jung Sang ingin membalaskan dendam ayah Su-hye. Namun dibunuh oleh musuh. Untuk membalas suaminya, Su-hye sendirian menerobos masuk ke markas musuh. Namun pada saat ditangkap polisi, Su-hye pikir dia akan mati. Tak disangka Departemen Keamanan Nasional meliriknya. Membawa dia ke tempat pelatihan dengan kendaraan rahasia. Dia juga dikabarkan meninggal dan dioperasi plastik. Di markas ini banyak gadis cantik. Dan ada banyak mata pelajaran di sini. Bukan hanya akting dan sihir. Ada juga pelajaran balet dan keterampilan merias wajah. Tapi Su-hye ingin kabur saja. Melihat dia mengendalikan sandera, dia pun menertawakannya. Pergi ke ruangan lain dan bahkan tidak menyadarinya. Pada saat itu muncul seorang wanita mengatakan bahwa dia juga ingin berhenti. Dia membuka pintu rahasia. Lalu keduanya naik ke rooftop. Dia bilang Su-hye bisa melompat turun dan pergi dari sini. Setelah mengatakan itu dia memberi contoh kepadanya. Tapi saat Su-hye melompat dia pingsan. Setelah sadar dia dikerumuni sekelompok orang. Ternyata dia adalah pemimpin tempat ini.
Dia mengeluarkan gambar USG, memberitahu Suhee bahwa dia hamil. Suhee tahu bayi ini adalah anak Jungsang. Jika ingin anaknya tetap hidup, ia memaksa untuk menuruti perintah organisasi. Patuh saja dan selesaikan misi organisasi. Lalu kau bisa membawa anakmu pergi. Dalam situasi ini, Suhee tidak punya cara lain. Karena anak dalam kandungannya, dia harus menerimanya. Dari situ dia mulai mempelajari segala macam keterampilan. Beberapa bulan kemudian bayinya lahir. Perempuan itu sangat lemah. Tetapi ketika menjadi seorang ibu, dia akan menjadi sangat kuat. Sebagai ibu akan berusaha lebih keras. Ia ingin segera kembali ke kehidupan bebas. Karena penampilannya yang sangat baik selama pelatihan, sangat cepat telah ditetapkan misi pertama. Suhee sangat responsif dan gesit. Dalam sekejap tugas yang diberikan telah selesai. Setelah itu setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan mudah. Dia juga menepati janji awal mereka. Dan mengubah identitas baru untuk Suhee. Memberinya kamar. Awalnya mengira bisa menikmati hidup barunya dengan tenang. Tapi di hari pertama pindah, Suhee telah bertemu cinta keduanya. Kebetulan tinggal tepat di samping rumahnya. Benar saja organisasi masih ingin memantau Suhee. Seiring berjalannya waktu, dia juga sudah bisa berintegrasi dengan ibu dan putrinya. Baik, tampan, lemah lembut dan perhatian. Lambat laun Suhee tersentuh oleh pria hangat ini. Lalu Suhee datang mencarinya. Berharap untuk bisa mengantarnya menikah. Tapi sekarang dia masih belum tahu siapa orangnya. Saat pembunuh wanita ini akan menikah, tiba-tiba mendapat misi mendesak. Dia segera berlari ke kamar mandi. Mendapat senapan sniper di toilet. Dia merakit setiap bagian senjata dan kemudian menggunakan kipas sebagai pendukung. Pengantin dipadukan dengan senapan sniper. Memang sangat keren. Namun ketika hendak melepaskan tembakan, ia mengetahui bahwa target utamanya adalah mendiang suaminya. Jungsang terkejut. Dia meleset saat menekan pelatuk. Untungnya hanya mengenai kacamata hitamnya. Kemudian dia menembak bodyguard. Namun pernikahan masih berlanjut. Tapi di kepalanya sekarang penuh dengan memorinya. Lalu ia pergi ke tempat kejadian untuk memeriksa. Lewat kamera ia merasa wanita ini sangat akrab dengannya. Setelah menyelidiki keduanya resmi bertemu. Meskipun wajahnya telah berubah, tapi dia masih bisa mengenalinya. Kini mereka tidak lagi seperti dulu. Setelah obrolan sederhana, langsung berlinang air mata. Dia masih cinta dengannya. Bawahan juga menguping pembicaraan mereka. Fakta bahwa dia menikah dengan Suhee hanya untuk kenyamanan. Kemudian mengirim rekaman itu ke Suhee. Suhee ambruk setelah mendengar itu. Dia merasa telah menemukan orang yang tepat. Tapi tak disangka itu hanya tipuan. Untuk membalas dendam pada organisasi, dia mengungkapkan intelijen organisasi kepada orang-orang. Kelompok dengan sangat cepat ditangkap. Saat ini Suhee hendak membawa putrinya. Tapi begitu dekat rumah tiba-tiba terjadi ledakan. Dia memeluk putrinya dengan erat dan jatuh. Suhee bergegas menghampiri putrinya yang meninggal. Bahkan sempat mengucapkan sepatah kata pun dan mati. Satu-satunya kerabat di dunia ini telah meninggalkannya. Dia sangat putus asa. Dia berpikir bahwa ini semua rencana organisasi. Jadi dia masuk ke markas dan bersiap mati bersamanya. Tapi dia memutar video. Ketika Suhee melihat video itu, dia terkejut. Ternyata semua ini adalah rencana Jungsang untuk membawa pulang putrinya. Tanpa diduga dia diincar oleh bawahannya. Bahkan disuruh membunuh putri Suhee. Jadi dia adalah anaknya. Tidak bisa melakukan tindakan. Kemudian menyuruh warga memasang bom di rumahnya. Menunggu sampai Suhee kembali. Dia meledakkan bom itu. Sayangnya semua ini terekam oleh kamera pengawas. Setelah mengetahui kebenarannya, Suhee menjadi gila. Dia panik melepaskan tembakan ke arah layar. Dia benar-benar tidak bisa menikah dengan Suhee. Aku mencintainya. Tidak bisakah aku hidup dengan Suhee selamanya? Mendengar kata-kata tersebut Suhee menjadi semakin mantap. Dia melaju ke atap. Kemudian langsung menabrak area lokasi dan terus menembak bawahannya. Saat menghabisi semua bawahannya, dia pergi ke kantor. Tetapi ketika mengangkat pistol dia ragu-ragu. Dia hanya ingin mendengarnya mengucapkan kalimat yang tulus. Paman, apakah kamu pernah mencintaiku? Sekarang apa gunanya mengatakan hal-hal itu? Dia memberitahu Suhee bahwa dia adalah pembunuh ayahnya. Jungsang membesarkannya karena dia ingin mengolahnya menjadi mesin pembunuh. Cepat atau lambat dia akan terungkap. Jadi dia memanfaatkan kasih sayang Suhee untuk merancang sebuah drama. Membiarkan dia mati bersamanya. Dengan begitu dia tidak perlu melakukan apapun. Suhee bahkan tidak bisa membunuhnya dengan pistol. Dia menjatuhkan pistolnya ke tanah. Lalu mengeluarkan pisau dari sakunya.
bergegas untuk bertarung dengan Jung Sang. Tetapi Jung Sang tidak menahan diri sama sekali. Setelah beberapa saat mereka bertarung dengan sengit. Saat ini Su Hye mengambil koin dan melemparkan ke arahnya. Kemudian Su Hye langsung mendorongnya keluar jendela. Mereka jatuh bersama. Jung Sang melihat bahwa dia tidak bisa melawan. Jadi dia bersiap untuk menyerah. Su Hye mengejar tetapi ditabrak mobil. Jung Sang naik bus dan melaju ke arahnya. Dia kemudian merampok mobil, memecahkan jendela dengan kapak dan kemudian mengendarai mobilnya untuk mengejar. Kemudian menggunakan tangki air untuk menekan pedal gas. Dan dia naik ke depan mobil. Berkat keterampilan mengemudinya yang sangat baik, dia dengan cepat menyusul. Su Hye segera melompat ke depan, menggunakan kapak untuk menempel di atap bus. Ini sangat berbahaya. Kemudian dia menerobos ke dalam, menggunakan kapak untuk berurusan dengan bawahan satu persatu. Aksi yang sangat menentukan dan kuat. Sangat cepat menyelesaikan pemecahan bawahannya. Kemudian keduanya saling berhadapan lagi. Tapi betapapun kuatnya wanita, hampir tidak bisa jatuh kembali pada pria. Ditambah lagi terlalu menguras stamina. Mulai tak terbendung. Dia ditendang. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Tiba-tiba dia memegang kapak itu erat-erat ke arah pengemudi. Bus tersebut langsung menabrak mobil lain lalu terguling. Jung Sang juga tidak bisa bangun lagi. Saat ini Su Hye membawa kapak. Tapi Jung Sang masih menertawakannya. Dia ingat kematian ayahnya. Dan putrinya yang tidak bersalah. Memiliki seorang putri dan tidak bersalah. Segera ia memotongnya dengan paksa. Pada saat keluar dari mobil dia dikepung polisi. Saat ini dia menunjukkan senyum yang sangat menakutkan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.